Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ3. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Untuk perbedaan versi, baik dia global maupun dia Jepang, walaupun Jepangnya dia Docomo, Softbank, AU, semuanya sama. Masalah perbedaan dan kelebihan tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah masalah provider yang kerjasama saja. Jadi langsung aja kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya apa aja. Kelebihan yang pertama Sony Xperia XZ3 versi RK Official Store adalah durability. Di mana durability dari Sony Xperia XZ3 kalau kita perhatikan dalam semua sisinya. Dalam hal ini kita akan coba diperhatikan depan dulu. Depan ini ada LCD yang super lengkung khas dari Sony Xperia XZ3 tapi cukup tebal pula. Dan di atasnya kita lihat ada lubang earpiece. Lubang earpiece-nya juga ini cukup dalam, artinya memang cukup tebal pula. Dan dalam sisi belakang, Anda perhatikan juga di sini. Di sisi belakang memang tidak terbuat dari metal, tapi ini juga cukup kokoh. Bawahnya, sakit pasti karena ini metal. Kiri juga sakit karena metal. Kanan juga sakit kalau kita pukul karena metal. Atas juga iya. Jadi kesimpulannya, durability dari Sony Xperia XZ3 ini benar-benar cukup oke. Kelebihan yang kedua adalah fast charging. Sony Xperia XZ3 ini sudah support dengan adanya fitur fast charging dan USB-nya sudah Type-C. Plus ada lagi satu tambahan yaitu sudah support dengan adanya wireless charging. Memang di sini kita seperti biasa tidak bisa mencobanya karena kita tidak punya dockingnya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini sudah support wireless charging pula. Alhasil pada saat kita melakukan pengecasan, apabila kita menggunakan charger yang ori ya, bukan yang KW ya, kurang lebih kita bisa mengecas atau melakukan dari 0 sampai dengan 100% hanya membutuhkan waktu kurang lebih di 1 jam atau sampai di 1,5 jam saja. Kelebihan yang ketiga adalah kamera. Sony Xperia XZ3 ini memiliki kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel dengan kamera belakang di resolusi 19 megapiksel. Hasil dari kamera yang kami maksudkan kedua belah pihak. Artinya, video maupun fotonya ini hasilnya cukup oke kalau menurut versi kami. Hasil fotonya sangat natural banget. Anda bisa perhatikan dalam foto ini bahwa di sini hasilnya benar-benar natural, khas seperti karakter Sony pada umumnya. Dari ketiga foto ini kita bisa perhatikan pula bahwa sama persis dengan objek aslinya ya. Misalkan ada noda di wajah, ada jerawat di wajah, apapun yang seperti aslinya itu benar-benar diwakili dalam fotonya ini. Dan begitu pula hasil dari video Sony Xperia XZ3. Untuk masalah karakter, pastinya hanya Sony Xperia yang punya. Dimana karakter yang pertama itu, kalau perpindahan antara objek A ke objek B, perpindahannya terjadinya cukup semut. Dan yang kedua, adanya kedip-kedipan di layar ini sangat minimalis banget. Kalau di HP lain, coba aja sendiri. Kalau ada kedipan, misalkan ada benda digerak-gerakan, pastinya layarnya cukup kedip-kedip yang begitu pusing di kepala kita. Nah, di sini tidak pusing-pusing, sama halnya dengan kamera DSLR. Dan di samping itu pula, Sony Xperia XZ3 ini sudah support dengan adanya ACE. Jadi alhasil gambarnya tidak kayak gempa bumi. Dan ini adalah kelebihan yang kami maksudkan di Sony Xperia XZ3 dalam segi kamera. Kelebihan yang keempat adalah fitur lumayan melimpah. Fitur di Sony Xperia XZ3 ini sebenarnya banyak sekali, tapi kita akan bahas yang benar-benar fiturnya ini jarang dimiliki di brand lain atau yang mungkin tidak banyak lah ya. Yang pertama, fiturnya itu seperti biasa sebenarnya banyak dimiliki di brand lain, adanya fitur slow motion. Tapi slow motion dari Sony Xperia XZ3 ini sudah cukup oke, yaitu di 960 fps. Dari 120 sampai dengan 960 fps. Kemudian fitur yang lain di sini adanya side sensor, di mana side sensor seperti ini memudahkan kita untuk mengambil atau shortcut menu mana yang akan kita pilih secara cepat. Contohnya seperti ini. Nah, setelah side sensor ini kita tekan 2 kali atau klik 2 kali, maka di sini adanya menu yang akan kita inginkan untuk kita membukanya secara cepat. Dan ini juga bisa kita atur mau fitur mana atau menu yang mana yang akan kita tampilkan dalam side sensor ini. Dan ada pula fitur getaran dinamis. Fitur getaran dinamis ini masih sangat jarang di HP-HP zaman sekarang, dan bahkan zaman dulu ya pastinya jarang banget. Dan di Sony pun hanya beberapa Sony yang memiliki fitur getaran dinamis, tidak banyak. Yang mengawali karir dalam fitur dinamis adalah di Sony Xperia XZ2 ya, dan kemudian next ini kayaknya mulai banyak. Dan di sini kita bisa perhatikan fungsi dari getaran dinamis pada saat kita nonton video atau mendengarkan sebuah lagu melalui MP3 atau apapun itu, di situ akan mendapatkan feel-nya. Contohnya seperti ini, pada saat kita taruh seperti ini, hasilnya akan terjadi sebuah getaran-getaran. Ya, walaupun fitur getaran dinamis ini mungkin tidak semua orang suka, tapi di sini menurut kami cukup unik lah ya. Berbeda dengan HP-HP yang zaman sekarang atau HP-HP lain yang tidak memiliki fitur getaran dinamis. Artinya ini adalah sebuah kelebihan pula di Sony Xperia XZ3. Itu adalah 4 kelebihan di Sony Xperia XZ3 versi RK Official Store. Sebenarnya kelebihannya pun sangat banyak, lebih daripada 4, tapi kita tidak akan menyebutnya semuanya karena kurang lebih sama aja di HP-HP lain pada umumnya kelebihan-kelebihan tersebut. Dan sekarang kita akan bahas kekurangan dari Sony Xperia XZ3.
Kekurangan yang pertama Sony Xperia XZ3 dalam versi RK Official Store adalah desain yang melupakan fungsional. Sebenarnya kalau masalah desain kembali kepada selera masing-masing ya. Dalam hal ini sebenarnya kami suka dalam kategori desain tampak depan dari Sony Xperia XZ3. Kalau belakang kami kurang suka, untuk sisi kiri, kanan, atas, bawah kami suka. Hanya belakang saja kami kurang suka. Tapi dalam hal ini kita bukan bahas masalah desain bagus atau enggaknya, melainkan desain yang melupakan fungsional. Artinya, kita lihat dalam sisi belakang, di sini ada fingerprint dan kamera. Fungsional fingerprintnya ini kurang begitu oke. Artinya pada saat kita pegang HP seperti ini, ataupun seperti ini, kita ingin menyalakan HP dengan menggunakan sidik jari alias fingerprint, ini agak mengalami kesusahan, terlalu ke bawah. Dan alhasil kebiasaan kita pasti di sini. Artinya kena di sisi kamera. Ini fungsionalnya kurang oke ya. Kemudian desain yang merupakan fungsional berikutnya adalah segi desain yang sangat licin. Di sini terbuatnya memang kalau kita lihat secara garis besarnya kita melihat HP ini ya cukup oke ya. Wow, kinclong dan wow enak banget dipandang. Tapi ini sangat licin banget. Dalam beberapa hari ini kita pegang aja, kami pegang beberapa hari ini sering jatuh, licin. Kecuali tangannya sudah berkeringat, ini tidak licin. Atau Anda menggunakan soft case, itu adalah saran atau ibaratnya solusi yang paling tepat ya. Pada saat Anda menggunakan Sony Xperia XZ3 ini. Licin dan memang gampang sekali untuk terjatuh. Fungsional itu adalah kemudian yang akan kita simpulkan dalam video ini, artinya desain yang melupakan fungsional. Kekurangan yang kedua adalah kamera depan. Kamera depan yang kami maksudkan di sini adalah hal videonya. Di mana Sony Xperia XZ3 ini masih kalah dengan Sony Xperia XZ ya, bahkan di bawah-bawahnya ini masih menang dalam hal kategori video kamera depan. Yang kami maksudkan lagi adalah kamera depannya ini support dengan adanya autofocus perekaman video kalau di Sony Xperia di bawahnya dia XZ, XZS, XZ Premium, XZ1. Sedangkan di Sony Xperia XZ3 ini untuk kamera depannya ini belum support dengan adanya autofocus perekaman video. Kekurangan yang ketiga, seperti biasa, kita selalu sebutkan dalam sebuah akhir video kelebihan dan kekurangan di handphone X internasional, yaitu manufacturing product. Manufacturing product, kalau HP itu adalah X internasional, selalu kita bahas. Yang pertama, pastinya akan sangat susah masuk Indonesia lagi karena masalah regulasi. Dan yang kedua, yang bisa kita dapatkan seringkali adalah X Jepang, di mana X Jepang itu hanya single SIM rata-rata. Karena X Jepang selalu bekerja sama atau berkolaborasi dengan provider, bisa SoftBank, Docomo, maupun AU. Seperti halnya dalam video ini, kita perhatikan Sony Xperia yang kita pegang ini adalah versinya di AU, SOV39. Dan di samping itu pula, manufacturing produk ini juga berpengaruh terhadap sebuah spare part yang masuk ke Indonesia. Dan pastinya spare partnya ini bisa dikategorikan ada sih ada, tapi pastinya akan sangat mahal. Misalkan dalam hal ini LCD-nya. Apalagi LCD dari Sony Xperia XZ3 ini sudah POLED. POLED yang artinya memang jauh di atas daripada IPS. Dan pastinya layarnya sudah lengkung. Ini juga menambahkan nilai spare part yang pastinya lebih mahal harganya daripada handphone-handphone yang pada umumnya. Semua kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ3 sudah kita bahas dalam video ini. Semuanya adalah versi dari RK Official Store. Bagi Anda mempunyai pendapat lain, silahkan boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas seperti HP-HP dalam video ini, dimana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu dalam waktu. Salam RK Official Store.